إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama hibrabuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaifalukum ya ayyuhatulab ahibai rahimani wa rahimakum ajmain. Semoga antum sekalian dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali bertemu kembali anakku sekalian, santri kelas 12 IPA dengan mata pelajaran kimia. Alhamdulillah. Dan untuk pertemuan hari ini insyaallah tidak ada penyampaian materi ya. Jadi untuk materi sistem koloid kemarin adalah pertemuan terakhir. Ya, jadi khusus untuk hari ini tidak ada penambahan materi. Insyaallah kesempatan hari ini Ustaz ada penugasan ya, tetapi penugasannya pun tidak seperti biasanya soal-soal kuis gitu ya, tapi penugasannya sifatnya praktek ya. Jadi sedikit kita coba ya mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Jadi agenda hari ini pembelajarannya adalah Ustaz akan menjelaskan tugas prakteknya seperti apa, kemudian apa yang Ustaz melakukan ya. Baik, kita antum simak ya apa yang Ustaz melakukan. Sebenarnya sudah Ustaz kirimkan ya, baik itu file PDF ataupun file Microsoft Word-nya ya di Google Classroom, tapi Ustaz jelaskan khawatir antum tidak memahaminya ya. Nah seperti ini tugasnya ya, tugas praktek pembelajaran Jaksu Kimia, tugas praktek. Di sini prakteknya kita akan coba membuat koloid ya, pembuatan koloid, dibuat salah satu produk dari koloid ya. Nah tugas ini bersifat praktek di rumah masing-masing, silakan antum praktek di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua adalah santri memilih jenis praktek yang akan dilakukan ya. Jadi dengan memilih jenis praktek sebagai berikut. Jadi antum silahkan memilih jenis prakteknya ya. Bisa antum memilih pembuatan es krim, bisa misalnya pembuatan agar-agar, atau antum bisa pembuatan santan kelapa ya, tapi asli ya, bukan santan kemasan seperti kara, bukan ya, tapi dari kelapa ya atau parut kemudian buat santan. Nah, kita tahu bahwa cara pembuatan koloid untuk es krim ini pendinginan ya, masih ingat ya cara pembuatan koloidnya ya. Ya, cara kondensasi dispersi kembali pernah dipelajari ya. Berarti kalau misalkan pembuatan kelapa ini ya masuknya kepada pendinginan ya, pendinginan itu berarti dia sistem kondensi fisika ya. Kemudian pembuatan agar-agar juga ini adalah masuk ke dalam peptisasi ya. Pembuatan santan kelapa asli ini masuk ke dalam mekanik ya, mekanik. Kemudian setelah antum memilih, maka silakan antum praktekkan. Adapun bagaimana cara buat es krim, agar-agar, santan kelapa, antum bisa tanya ke orang tua antum di rumah, ataupun antum bisa mencari ya di internet ya, banyak tutorial berkaitan dengan pembuatan es krim, agar-agar, santan kelapa ya, seperti itu. Kemudian tugas dilakukan dengan cara pertama ya, antum melakukan dokumentasi ya. Selama praktek antum lakukan dokumentasi dengan memilih cara dokumentasi. Ada dua cara ya, bisa foto, bisa antum buat video ya. Kalau foto antum buat ambil gambar atau memfoto 3 foto ya,
Yaitu foto yang pertama adalah foto awal atau persiapan alat dan bahan, ya. Kemudian pada saat antum proses, antum foto. Kemudian antum foto juga setelah akhir praktek, berarti setelah produknya jadi ya antum foto, ya. Kemudian bisa juga antum mendokumentasikannya dengan cara video, ya, atau video selama praktek. Kemudian hasil videonya antum upload, ya, diupload ke YouTube, ya, gitu. Kalau misalnya video berarti setelah diambil videonya antum ada audionya, ya, jelaskan misalkan ini buat apa, ya, kemudian langkah kerja juga antum jelaskan sambil praktek, ya, sambil nanti hasilnya pun antum sampaikan audionya, ya. Artinya setelah video ini antum sertai dengan audio penjelasannya yang antum lakukan, ya. Kemudian setelah dokumentasi juga antum mengisi lembar kerja praktek, ya, kemudian mengirimkannya. Nah, untuk lembar kerja praktek ini saya lampirkan di halaman kedua, ya, dari penjelasan praktek ini. Kemudian setelah antum dokumentasi, ya, antum sudah isi lembar kerja praktek, antum kirim ke WA Japri, ya, ke nomor HP yang anak, ya, ke WA, ya. Kemudian waktu pengumpulan tugas di atas pengalamat Selasa, ya, 18 Agustus, ya, 2020 pukul 12 tadi sampai zuhur, ya, itu batas terakhir mengumpulkan tugas, ya. Kemudian tugas dianggap selesai kalau sudah terkirim dokumentasi praktek dan lembar kerjanya. Kemudian untuk lembar kerja praktek kimia ini bisa dilampirkan, silakan nanti antum isi setelah antum praktek tentunya, ya. Pertama, hari dan tanggal, berapa hari tanggal antum prakteknya kapan, itu prakteknya ada pembuatan koloid, jenis produk koloid yang dibuat, ya. Tadi ada agar-agar, ada santan kelapa, ada es krim, silakan antum tulis, ya, sesuai dengan pilihan antum. Kemudian antum sekalian, dan bahan yang dibutuhkan selama praktek apa, misalkan kalau pembuatan santan kelapa, misal, ya, ada pisau atau golok, ya, kemudian ada parut, ya, parudan, kemudian ada apa lagi, ada saringan, ya, saringan kelapa, misalkan saringan santan, ya, kemudian ada panci, ada kompor, begitu, ya. Silakan antum di sini. Bahan-bahannya apa? Bahan-bahannya misalkan kelapa, ya, air, gitu, ya. Tuliskan di situ bahan-bahan prakteknya. Kemudian langkah kerjanya antum tulis yang langkah kerjanya. Satu, misalkan kalau membuat santan kelapa, siapkan kelapa, gitu, ya. Yang kedua, kupas kelapa. Yang ketiga, parut kelapa, dan seterusnya sampai dengan jadi santan kelapa, ya. Dicampur dengan es krim dan juga agar-agar. Kemudian setelah antum beres praktek, maka antum lakukan evaluasi praktek dengan menjawab pertanyaan yang sudah Ustadz siapkan, ya. Yang pertama, misalkan soalnya apa ada kendala yang antum temukan saat melakukan praktek, apa kendalanya, ya. Kalau ada sebutkan, kalau tidak ada yang nggak usah disebutkan, ya. Yang kedua, sebutkan sifat-sifat koloid yang ada pada produk yang antum buat. Nah, coba antum ingat-ingat, ya, sifat-sifat koloid apa saja yang sudah antum pelajari. Kemudian coba antum deteksi produknya, ya, sifat apa yang ada pada produk yang antum buat, ya, yang bisa antum lakukan, ya, yang bisa antum identifikasi, ya. Masih ingat, ya, sifat-sifatnya apa saja? Nah, ini kalau lebih ini, ya. Ini misalkan sifat-sifat koloid efek tindal atau sorot, misalkan dengan senter, gimana apa dia membiaskan cahaya atau membahayakan cahaya, ya. Kemudian apa koagulasi, misalkan antum coba dengan pemanasan, dipanasin, menggumpal, atau memasukkan larutan elektrolit, misalkan, ya, menggumpal, misalkan, dan seterusnya. Itu bisa menyebutkan sifat-sifat koloid di antara ini, ya, kepada produk yang antum
sudah buat. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, termasuk jenis koloid apa ya produk antum buat? Coba identifikasi ya. Termasuk jenis koloid apa? Singkat ya, jenis koloid yang saya sampaikan ini di pertemuan yang pertama ya. Di sini ada jenis koloid ada berapa? Ada 8 ya. 8 jenis koloid. Ada sol padat, ada sol cair, ada sol gas ya, ada emulsi padat, emulsi cair, emulsi gas, buih padat, buih cair. Ini silakan antum yang produk antum itu masuk ke jenis yang mana ya, di antara 8 jenis koloid ini. Ini adanya di pertemuan yang pertama ya, tentang koloid. Baik, itu saja barangkali sekalian ya penjelasan prakteknya. Silakan antum melakukan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran ya kepada antum untuk mengerjakan praktek tentang sistem koloid ya, untuk pembuatan koloid. Kalau ada pertanyaan, ada yang antum tidak paham, silahkan ya antum tanyakan, antum baik itu di saat jam pelajaran ya ataupun di luar jam pelajaran jarak jauh. Tapi demikian sekalian yang bisa Ustaz sampaikan. Selamat mengerjakan tugas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai kebaikan bagi antum kita semua ya. Syukran jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.